Bayangkan kamu hidup di Batavia tahun 1700-an. Kamu bukan dari bagian kerajaan, bukan bangsawan, hanya rakyat biasa yang hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan besar. Tapi yang berkuasa bukanlah raja atau sultan, melainkan sebuah perusahaan, yaitu namanya VOC, Verenigde Oost-Indische Company. Perusahaan asal Belanda yang datang bukan hanya untuk berdagang, tapi juga untuk menguasai. Kan kita sering tuh ya dengar di buku pelajaran Belanda menjajah Indonesia. Itu enggak sepenuhnya benar ya. Tapi yang pertama kali datang itu bukan negara Belanda, melainkan perusahaan yang punya kuasa lebih besar dari kerajaan zaman itu, yaitu VOC yang diberi mandat oleh kerajaan Belanda. Jadi VOC bisa mencetak uang, mengirimkan tentara, menandatangani perjanjian internasional, bahkan menguasai wilayah seluas negara. Dan semua itu mereka lakukan bukan demi negara, tapi demi dividen bagi para investornya untuk mencari keuntungan. Lalu siapa yang memberi wewenang sebesar itu? Aku juga penasaran akhirnya. Jadi yang memberi wewenang itu namanya Staten General, Parlemen Belanda ya, pada tahun 1602. Maka secara resmi pada tahun itu dianggap sebagai tahun lahirnya VOC, lahirnya apa ya, penanam modal. Jadi mereka memberikan VOC hak monopoli atas perdagangan di Asia, termasuk hak untuk berperang, membentuk koloni, menjalankan hukum sendiri. Kenapa? Karena Belanda pada saat itu sedang butuh banyak uang, banyak kekuatan untuk menyaingi dominasi Portugis dan Spanyol. Negara ini terlalu lemah dan terlalu miskin untuk berperang melawan Portugis dan Spanyol di seluruh area-area pertempuran, enggak di Eropa, enggak di daerah jajahan. Makanya mereka memberi wewenang itu kepada VOC. VOC inilah bentuk awal dari kekuasaan finansial global. Dan percaya atau tidak, pola ini masih kita lihat sampai hari ini, hanya dengan wajah yang berbeda saja. Selamat datang di video kita refleksi sejarah ini berdasar pandangan orang biasa yang ingin coba nyambung titik satu ke titik yang lain. Semoga menjadi tontonan yang beri manfaat sekali seumur hidup, agar kita tahu cara melihat sesuatu yang berhubungan dengan sistem dagang global dan pasar saham atau pasar modal. VOC bukan hanya perusahaan dagang biasa ya. Ya, cara mereka untuk mendapatkan duit dengan menjual saham ke orang Belanda. Mereka adalah korporasi pertama dalam sejarah yang menerbitkan saham dan membaginya ke publik. Pada tahun 1602 itulah VOC menjual saham kepada warga Belanda. Siapapun yang bisa ikut jadi pemilik. Inilah awal mula sistem pasar modal modern. Kamu tidak harus menjadi bangsawan atau punya duit besar untuk jadi bagian dalam kekuasaan global. Cukup punya modal dan beli sahamnya. Tapi tunggu dulu. Saham VOC itu bukan untuk membangun rumah sakit atau sekolah. Saham itu digunakan untuk membiayai ekspedisi laut mereka, membeli senjata, menyewa tentara, menaklukkan wilayah baru. Dengan kata lain, dari saham jadi senjata. Investor VOC tidak peduli apa yang terjadi di Nusantara. Yang penting dividen lancar dan harga saham naik. Dan VOC akan melakukan apapun agar keuntungan tetap mengalir. Manipulasi harga, perbudakan, blokade laut, hingga perang terbuka. Kenapa VOC begitu agresif ya? Ya karena mereka datang ke medan yang sudah diperebutkan.
Sebelum Belanda, ada negara saingannya udah datang duluan, yaitu Portugis dan Spanyol. Sudah lebih dulu menguasai jalur rempah Nusantara. Mereka punya benteng, pengaruh agama, dan jalur dagang yang kuat. VOC harus menyingkirkan dua kekuatan Eropa ini agar bisa memonopoli rempah. Untuk bisa masuk, VOC butuh mitra lokal. Dan mitra pertamanya adalah Kesultanan Banten yang saat itu jadi pelabuhan internasional utama di Jawa Barat. Lewat perjanjian dagang, lobi politik, dan tekanan militer, VOC perlahan masuk dan akhirnya menggigit balik sekutunya. Karena bagi VOC semua aliansi hanya alat untuk mencapai satu tujuan, keuntungan maksimal bagi para pemegang saham. Nah, jadi sudah memberi gambaran lah ya cara kerja VOC. VOC mencoba menanamkan kekuatannya di tanah Jawa. Mereka tidak langsung menghadapi satu kekuatan tunggal. Tapi Jawa saat itu adalah tanah dengan banyak kerajaan kuat. Contohnya Kesultanan Banten di bagian Jawa Barat. Dan mitra VOC yang pertama yaitu di pelabuhan internasional utamanya Kesultanan Mataram di area Jawa Tengah dan Jawa Timur. Memiliki militer yang sangat besar, sisa-sisa militer dari kerajaan pendahulunya. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Cirebon, Jepara, dan Tegal yang saling bersaing dan mudah dipengaruhi. VOC tahu kalau ingin menguasai perdagangan dan jalur rempah, mereka harus menaklukkan tanah Jawa. Jawa adalah kunci. Sultan Agung dari Mataram melihat VOC sebagai ancaman dan melancarkan serangan ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629, tapi gagal. Sejak saat itu VOC mulai lebih agresif di daratan. Strategi mereka sederhana tapi sangat mematikan. Apa itu? Pecah belah, kuasai, monopoli. VOC mendukung raja yang melawan pangeran. Nah, ini nih pecah belahnya nih. Mereka bantu wilayah kecil yang mau melawan kerajaan yang lebih besar. Setiap konflik lokal itu sudah memberi sinyal kepada VOC untuk masuk dan memberi bantuan serta mendikte syarat kepada yang memberontak itu. Dan semua ini dilakukan bukan dengan anggaran negara, tapi dengan uang investor. Setiap wilayah yang ditaklukkan artinya lebih banyak rempah, lebih banyak pelabuhan, dan lebih banyak keuntungan. Dan siapa yang menikmati semua itu? Tentu saja bukan rakyat Jawa atau rakyat Nusantara, tapi semua yang memiliki saham di Amsterdam sana. Kita dapat apanya? Dapat bengeknya. Nah, yang jadi pertanyaan kita semua, kenapa pesaing-pesaing VOC ini lemah gitu ya ketika menghadapi VOC? Kita bahas dulu dari Portugis dan Spanyol. Kenapa mereka tidak mengganggu kekuatan VOC lagi? Nah, Portugis ini ketika VOC masuk sebenarnya sudah menghadapi perlawanan dari bangsa-bangsa Nusantara, dari kerajaan-kerajaan Nusantara sebelumnya. Pada awal abad 17, Portugis harus bersaing lagi dengan perusahaan dari Belanda yang memang menjadi musuh utamanya di Eropa sana. Maka Portugis yang lebih dulu menguasai jalur rempah, terutama wilayah Maluku, Ternate, Tidore, dan Timur, mereka fokus ke area daerah timur Nusantara. Tapi karena kehilangan kekuatan, armada mereka kalah modern dibanding Belanda. Banyak konflik lokal yang membuat mereka sulit bertahan. Serangan VOC itu di wilayah timur memaksa Portugis untuk mundur ke benteng-benteng kecil yang tersisa. VOC perlahan merebut wilayah-wilayah penting dari Portugis satu persatu. Bukan lewat perang besar, tapi lewat blokade ekonomi dan koalisi lokal. Spanyol, bagaimana Bang Spanyol? Spanyol ya itu, Spanyol sibuk dengan perang dan krisis di Eropa. Spanyol saat itu tengah terlilit dalam perang 80 tahun dengan Belanda.
Juga perang 30 tahun di Eropa. Armada mereka melemah, ekonominya tentu saja drop akibat perang yang terlalu panjang. Inflasi lah pasti, utang akibat perang. Spanyol juga terlalu fokus mempertahankan koloni yang besar. Di Amerika Latin ada, di Filipina juga ada. Jadi di Asia Tenggara ini kekuatan mereka hanya terbatas di Manila saja. Tidak cukup kuat untuk menandingi VOC yang bertahan kuat di Nusantara. Inggris coba-coba menyaingi VOC juga lewat perusahaannya, karena setelah Belanda dengan VOC-nya, Inggris buat juga East India Company. Mereka buka pos dagang di Banten dan Ambon, tapi kalah saing dari VOC yang lebih agresif dan brutal. Jadi apa yang Inggris lakukan? Ya, setelah berpuluh tahun mereka akhirnya terpaksa angkat kaki dari Indonesia dan fokus pada India saja. Kalah. VOC menerapkan taktik intimidasi lagi ke Inggris, diblokade terhadap pos-pos perdagangan Inggris sehingga mereka tidak bisa untung di wilayah ini. Hal yang paling power dari VOC adalah mendapat dukungan politik dari pemerintah Belanda. VOC bukan sekedar perusahaan, mereka perpanjangan tangan dari negara Belanda. Punya izin resmi untuk berperang, seolah-olah berperang dengan Belanda. Bikin perjanjian atas nama negara Belanda dan monopoli. Jadi kalau ada negara lain menyerang VOC, itu dianggap menyerang Belanda juga. Dan itu memicu resiko perang skala yang lebih besar. Ada satu hal yang sangat lucu dari VOC ini ya, yaitu kalimat memungut pajak dari rakyat pribumi. Loh, kok bisa? Mereka kan bukan siapa-siapa. Nah, kita bahas ini ya. Alasan utamanya karena VOC tidak hanya datang sebagai pedagang ya. Jangan salah, mereka itu adalah kekuatan politik dan militer. Itu membuat mereka bisa mengambil alih fungsi negara. Tapi yang paling penting, VOC selalu mencari legitimasi, pengakuan dari penguasa-penguasa lokal atau menciptakan penguasa sendiri agar aktivitas dari pungutan-pungutan liar mereka ini menjadi sah. Jadi VOC tidak serta-merta datang dan langsung memungut pajak, tapi mereka menggunakan kontrak, tipu daya, perjanjian tidak seimbang, kadang hasil perang untuk mendapatkan izin memungut pajak. Nah, contohnya di beberapa wilayah VOC itu menyodorkan perjanjian monopoli dagang, di mana raja atau sultan diikat secara hukum atau politik sehingga VOC bisa berperan sebagai pemungut hasil bumi. Karena kekuasaan ini bisa menunjuk raja selanjutnya, lalu mereka menempatkan pejabatnya sebagai pengawas produksi dan pajak. Ini sering dibungkus dengan istilah pengawas perdagangan, perjanjian persahabatan, tapi prakteknya VOC lah yang mengontrol hasil dan harganya. Selain itu, VOC ini sering menciptakan kondisi kelangkaan atau memicu konflik agar rakyat dan penguasa lokal merasa tergantung dengan VOC. Setelah itu, mereka menempatkan sistem pajak untuk mengisi kas mereka sendiri, seolah-olah VOC adalah pemerintahan resmi. Ini kekuatan lanjutan dari VOC yang banyak memanfaatkan orang lokal, yaitu menunjuk raja boneka. Nah, ada contoh paling mencolok adalah Amangkurat II, Raja Mataram yang naik tahta setelah perang Trunojoyo tahun 1674 sampai 1680-an ya. Ini momen besar yang membuka jalan lebar bagi VOC di Jawa. Kronologinya nih begini. Pada masa Amangkurat I itu, kerajaan kan mengalami krisis besar, banyak pemberontakan karena tekanan ekonomi dan sosial. Setelah wafat Amangkurat I, putranya si Amangkurat II ini mungkin dengar bapaknya meninggal, dapat ancaman besar dari pemberontak namanya Trunojoyo. Mungkin dia lagi ngadu ayam. Amangkurat II tidak cukup kuat secara militer dan politik, maka ia meminta bantuan VOC untuk merebut kembali tahtanya. Sebagai gantinya, tentu saja
VOC melihat ini ada kesempatan baru untuk mendapatkan konsesi besar-besaran. Karena kenapa? Karena Mataram itu adalah kerajaan yang paling besar di Jawa. Termasuk minta wilayah, hak pungut pajak, hak monopoli dagang. Hasilnya VOC menjadi pelindung resmi Raja Mataram. VOC punya legitimasi penuh untuk berada di wilayah Mataram. Nah, dia masuk sudah tidak ada kontrol lagi dan ikut campur dalam urusan dalam negeri, termasuk soal pajak yang kita jelaskan tadi itu. Rakyat Jawa bagaimana? Ya rakyat Jawa tinggal bayar pajak ke VOC. Bukan karena takut, tapi karena itu dianggap sebagai perintah raja. Kata VOC, rajamu nyuruh bayar ke aku. Yang sebenarnya sudah dikendalikan rajanya dari kejadian-kejadian politik sebelumnya. Ini seperti perusahaan asing yang bukan hanya berdagang, tapi membeli kedaulatan lokal demi mendapat kontrol penuh atas ekonomi. Jadi kita tahu ya, perusahaan VOC ini perusahaan global pertama dalam sejarah yang ruang geraknya sangat bebas, mengangkat dan menjatuhkan raja, memungut pajak dari rakyat lokal ya, membuat undang-undang sendiri, membangun benteng, tentara bayaran, bahkan punya hak untuk berperang dan membuat perjanjian internasional. Model bisnis VOC inilah yang akhirnya melahirkan blueprint kapitalisme modern. VOC bukan hanya dagang rempah, tapi juga menerbitkan saham, punya stok, dan masyarakat umum bisa membelinya di Amsterdam Stock Exchange, mengatur supply chain global dari Eropa sampai Jepang, memonopoli harga di pasar global dengan cara apapun, termasuk kekerasan, mengelola koloni seperti aset perusahaan. Bahkan mereka bisa bikin sistem logistik, kantor pusat di Amsterdam, cabangnya di Batavia atau Jakarta. Terus pos-pos dagang ada di Asia dan Afrika. Semua itu dijalankan layaknya franchise raksasa. Siapa-siapa yang terlibat di situ? Ya tentu saja, pertama, negara yang terlibat itu adalah Belanda sebagai pemilik dan pemberi kuasa terhadap VOC. Yang kedua, itu Indonesia atau Nusantara pada waktu itu adalah wilayah operasi utama, wilayah sapi perahnya. Jepang, India, Sri Lanka, Afrika Selatan, dan Cina adalah mitra dagang yang menjadi target pasar mereka. Sementara saingannya Inggris, Portugis, Spanyol, dan Prancis. Mereka ada rival di tanah air, bahkan sampai ke tanah jajahan. Masih relevan kan sampai hari ini? Kalau kamu pikir hanya negara yang bisa mencetak kekuasaan, lihatlah VOC. Karena di zaman sekarang banyak perusahaan korporasi global seperti bla 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 yang punya pengaruh lebih besar dari negara kecil. Dan tentu saja VOC adalah cikal dari semua itu. Dan itu dimulai dari sini, tanah air ini. Dari VOC kita akhirnya belajar kalau korporasi diberi kekuasaan negara, maka rakyat akan dianggap sumber daya, bukan manusia. Bukan mustahil sejarah ini sedang terulang dengan wajah yang berbeda. Suatu saat nanti kalau ada perusahaan A, I, U, E, O mendapat mandat dari sebuah negara, kita yang diperas oleh mereka. Nah, runtuhnya VOC. Ketika korporasi ini gagal, apa yang terjadi? Rakyat yang bayar. Loh, kok bisa? Ya, inilah hebatnya perusahaan global itu ya. Perusahaan multinasional itu seperti itu. Dan kita akan lihat ini, kenapa disebut blueprint dari perusahaan multinasional. Meski kekuasaan luar biasa dan pengaruh global, VOC itu bangkrut pada akhir 1700-an. Bukan karena kalah bersaing, tapi karena korupsi internal yang merajalela. Militernya kelewat besar, manajemennya sangat birokratis ya, jelas tidak efisien.
VOC tidak lagi membiayai operasinya sendiri, laba turun, utang numpuk. VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Akhirnya kerugian itu ditanggung oleh negara Belanda. Negara Belanda. Siapa itu? Ya jelas rakyat Belanda. Semua aset dan hutang VOC diambil alih oleh pemerintah, yaitu dalam kurung rakyat Belanda. Termasuk koloninya di Hindia Timur yang nantinya menjadi Hindia Belanda. Jadi VOC bubar, tapi sistem kolonialnya tetap jalan. Bedanya sekarang bukan korporasi yang memerintah, bukan perusahaan VOC, tapi langsung diambil alih oleh negara Belanda lewat sistem kolonial. Apa makna besarnya di situ? Nah, ada satu pola yang terus berulang hingga kali ini. Kalau perusahaan itu terlalu besar untuk gagal, mereka tidak akan dihukum. Justru negara yang akan turun tangan untuk menyelamatkan dengan uang rakyat tentu saja. Misalkan yang terjadi di Arabasta gitu ya. Krisis keuangan 2008, lembaga-lembaga keuangan yang gagal tapi diselamatkan dengan bailout. Itu dari mana ya? Dana rakyat dong. Pandemi 2020, perusahaan yang kolab di pasar modal itu dapat stimulus. Dari mana stimulus itu? Ya duit rakyat dong. Rakyat disuruh sabar, dan hari ini korporasi besar tetap untung, rakyat tetap gigit jari. VOC bukan hanya sejarah masa lalu, ia adalah cermin sistem hari ini. Ketika perusahaan bisa mengendalikan negara, dan ketika kegagalan mereka selalu menjadi beban rakyat biasa. VOC sudah bubar 200 tahun yang lalu ya, tapi jejak langkahnya masih hidup dalam sistem ekonomi hari ini. Perusahaan yang terlalu besar untuk gagal, yang bisa beli kekuasaan, dan bisa hidup dari hutang. Dulu VOC datang dengan kapal, meriam, dan surat izin dari kerajaan. Hari ini mereka datang lewat saham, utang, regulasi yang mereka bantu tulis sendiri ya. Dan kita masih menjadi pion-pion catur. Kalau kita nggak sadar bahwa kita akan jadi koloni baru dalam sistem ini, bukan karena dijajah, tapi karena kita dibiarkan tidak paham. Di dunia ini bukan milik orang yang hanya percaya tanpa memahami. Kalau kamu merasa ini membuka perspektifmu, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini ke teman, keluarga, atau siapapun yang perlu tahu. VOC itu belum benar-benar mati ya. Ia berevolusi jadi perusahaan lain.